Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama. Oke, saya Akil Bayhaqi Fairuzan dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa itu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk balas jasa atas hasil kerja mereka. Nah, biasanya bentuk kompensasi yang sering diberikan biasanya berupa uang, benda, tunjangan, fasilitas, luwak white coffee, laut Cina Selatan. Wow, banyak. Dan jenis kompensasi terbagi menjadi dua ya, kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Nah, yang secara langsung biasanya suka ada di angkot-angkot tuh. Yuk, langsung yuk. Kalau nggak ada di lampu merah juga tuh. Belok kiri, langsung. Sering diet tapi gak langsung. Enggak, bukan. Jadi contoh kompensasi secara langsung itu upah, gaji, bonus, ya pokoknya yang berbentuk uang lah. Berbeda dengan kompensasi yang tidak langsung, yang bentuk atau sifatnya itu ya bersifat pelengkap lah, kayak asuransi, transportasi, rekreasi, Persipasi Bekasi, rekreasi ke Bekasi naik transportasi yang berasuransi, macam-macam. Setiap pekerja pastinya mengharapkan suatu kompensasi atau imbalan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Apalagi di zaman sekarang kita sudah jarang sekali, bahkan sudah tidak mungkin ya menemukan orang yang bekerja tidak mengharap kompensasi. Padahal hal tersebut bisa mempermudah si karyawan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan lagi dengan cepat begitu. Contohnya pas saat sesi interview gitu, HRD nanya, kelebihan kamu apa? Saya kalau bekerja tidak mengharap imbalan, Pak. Oke, kamu karyawan tetap. Di samping pemberian kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan, pastinya sebuah perusahaan itu memiliki tujuan yang diharapkan kepada karyawannya begitu. Memperoleh karyawan yang bermutu, menumbuhkan rasa semangat kerja, menghargai prestasi kerja. Itu adalah beberapa hal yang dilakukan perusahaan dengan tujuan karyawan agar lebih maksimal dalam bekerja, agar dapat memajukan perusahaan orang lain. Perusahaan sendiri, karyawan sendiri, perusahaan sendiri. Dan pemberian kompensasi juga tidak semata-mata cuma hanya memberi saja, nih kompensasi buat kamu. Tidak. Itu juga ada berdasarkan asas-asasnya. Ada dua asas pemberian kompensasi. Yang pertama, asas adil dan asas wajar atau layak. Nah, asas adil yang dimaksud ini yaitu perusahaan harus adil dalam pemberian kompensasi. Nah, pemberian kompensasi itu bisa dilihat dari jabatan, tingkat kesulitan, atau besar tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, yaitu semakin besar pula tingkat kompensasinya. Nggak bisa kalau, sepertinya pekerjaan kamu cukup ringan, nih 300 juta buat kamu. Nggak bisa, harus adil. Nah, yang kedua ada asas layak dan wajar. Pemberian kompensasi ini harus wajar. Nah, biasanya tolak ukurnya itu UMR. UMR bukan PMR. Kalau PMR bukan dikasih gaji, malah dikasih pertolongan pertama. Nih betadin, nih perbannya, obatin sendiri. Oke, mantap. Terakhir nih, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Contohnya tingkat kompensasi di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan serikat buruh, dan yang terakhir tingkat biaya hidup. Semakin tinggi biaya hidupnya, misalnya berkeluarga, semakin tinggi pula kompensasinya. Wah, segitulah. Maka semakin banyak jumlah keluarga, semakin banyak pula AdSense-nya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wah, ada suka susu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.